Hai semua, jumpa lagi. Kali ini kami akan membuat video dalam bentuk berkelompok. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Agatha Yanri Sanam dengan NIM 23120041. Yang kedua, Athanasius Seranberek dengan NIM 23120002. Dan anggota kelompok yang ketiga, Redi Alexander Tavoendelan dengan NIM 23120010 dari kelas A, Program Studi Ilmu Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Untuk materi yang akan kami sampaikan dalam video ini yaitu distribusi normal. Bagian dari materi yang akan kami jelaskan, yang pertama, definisi dari distribusi normal, yang kedua, karakteristik, yang ketiga, contoh, dan yang keempat, cara pengerjaannya. Jadi untuk bagian definisi ini menjelaskan tentang pengertian dari distribusi normal itu sendiri, di mana distribusi normal adalah model yang baik untuk mendekati frekuensi distribusi fenomena alam dan sosial jika sampelnya diperbesar. Populasi berbagai perilaku dan karakteristik alam dan sosial yang berskala interval dan rasio umumnya diasumsikan berdistribusi normal. Ada hubungan yang kuat antara besarnya sampel dengan distribusi rata-rata yang diperoleh dari sampel-sampel acak dari suatu populasi yang sama. Semakin besar sampel, maka distribusi rata-rata akan semakin mendekati distribusi normal. Distribusi normal memberikan penghampiran atau aproksimasi yang baik terhadap distribusi teoritis lainnya yang pada umumnya lebih sulit digunakan untuk memodelkan distribusi peluang. Sekian dari definisi tentang distribusi normal. Selanjutnya akan dijelaskan tentang karakteristik, contoh soal, dan cara pengerjaan distribusi normal. Hai guys, welcome to new subscribe. Hari ini saya akan membahas tentang salah satu topik yang sering ditanyakan dalam pelajaran statistik, yaitu tentang distribusi normal. Apa itu distribusi normal? Baik, saya akan menjelaskan distribusi normal melalui sifat-sifatnya, yaitu yang pertama, salah satu distribusi probabilitas terpenting. Kenapa? Karena banyak data yang memiliki distribusi yang sama atau banyak data yang mengikuti distribusi normal tersebut. Baik, yang kedua, kita lihat bentuk data simetris, yaitu gede di tengah atau belunduknya ini besar di tengah, bukan di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Atau modus hasilnya cuma satu. Lanjut, min sama dengan median. Modus berada di sekitar min, yang artinya min sama dengan median berada di garis tengah. Begini ya guys. Lanjut lagi. Kurva melebar ke kiri dan ke kanan, yang artinya negatif infinity sampai dengan positif infinity. Yang ini ya guys, ini yang namanya negatif infinity sampai dengan positif infinity. Dan di sini kita lihat sering muncul di statistik,
Yang maksudnya apa ya guys? Baik, saya akan jelaskan. Data X mengikuti distribusi normal dengan rata-rata sekian dan varian sekian. Oke, kita lanjut lagi ke contohnya guys. Selamat malam untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan contoh dari distribusi normal. Saya atas nama Redi Alexander Tovan Lelan, NIM 231200110 dari kelompok 2, ingin mempresentasikan contoh soal pada distribusi normal. Langsung ke contoh soal. Dari 200 mahasiswa yang mengikuti ujian statistika di suatu universitas diperoleh bahwa nilai rata-rata adalah 60 dan standar deviasi adalah 10. Bila distribusi menyebar secara normal, berapa persen yang mendapat nilai A jika X lebih dari atau sama dengan 80? Dan berapa persen yang mendapat nilai C jika nilai C terletak pada angka 56 dan 68? Dan berapa persen yang mendapat nilai E jika X kurang dari 45? Diketahui X adalah nilai ujian mahasiswa statistika, N sama dengan 200, mu sama dengan 60, sigma sama dengan 10. Di sini distribusi menyebar secara normal. Ditanya, probabilitas X lebih besar atau sama dengan 80. Dijawab probabilitas X lebih besar atau sama dengan 80, X dikurangi mu dan dibagi sigma, yaitu 80 dikurangi 60 dan dibagi 10. 80 adalah X dan 60 adalah mu, sigmanya adalah 10. Hasilnya adalah Z lebih besar atau sama dengan 2. Karena hasilnya probabilitas Z lebih besar atau sama dengan 2, jadi kita pakai yang kumulatif. Karena yang di bagian atas tabel kurva adalah jumlah keseluruhannya adalah 1. Jadi Z lebih besar atau sama dengan 2 sama dengan 1 kurang P Z kurang 2. Hasilnya adalah 1 kurang 0,9772 sama dengan 0,228. Jadi sekitar 2,28% yang mendapat nilai A. Karena kalau kita lihat pada tabel ini, angka 2 adalah 0,9772. Jadi 1 kurang P Z kurang 2 sama dengan 1 kurang 0,9772 sama dengan 0,228. Sekarang kita lanjut ke soal yang B untuk mencari nilai C, yaitu ini. X terletak antara angka 56 dan 68. Jawabannya probabilitas 56 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 68. Sama dengan 56 kurang 60 dibagi 10 lebih kecil sama dengan X kurang mu dibagi sigma lebih kecil sama dengan 68 kurang 60 dibagi 10. Hasilnya adalah probabilitas sama dengan min 0,4 lebih kecil sama dengan Z lebih kecil sama dengan 0,8. Di sini kita mengurangi yang terbesar mengurangi yang terkecil. Jadi P sama dengan Z lebih kecil sama dengan 0,8 dikurangi PZ lebih kecil sama dengan min 0,4. Jadi hasilnya adalah 0,7881 dikurangi 0,3446. Jadi sama dengan 0,3335. Hasilnya adalah 33,35%. Jadi ada sekitar 33,35% yang mendapat nilai C. Seperti pada tabel 0,8 hasilnya adalah 0,7881
dan min 0,4 adalah hasilnya 0,3446. Jadi 0,7881 dikurangi 0,3446 hasilnya adalah 0,335 sama dengan 33,35%. Sekarang kita masuk ke yang C. Di sini probabilitas E kurang dari 45. Jawabannya Px kurang 45 sama dengan Px kurang mu dibagi dengan sigma lebih kecil sama dengan lebih kecil 45 kurang 60 dibagi 10 sama dengan probabilitas Z kurang min 1,5 sama dengan 0,668. Jadi sekitar 6,68% yang mendapat nilai E. Jika dilihat pada tabel min 1,5 hasilnya adalah 0,0668. Jadi hasil dari P Z lebih kecil min 1,5 sama dengan 0,0668. Jadi sekitar 6,68% yang mendapat nilai E. Sekian dan terima kasih.